Halo teman-teman semuanya. Kita bersama-sama akan belajar mengenali desain patterns. Ada banyak desain patterns yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama ini kita akan belajar pengenalannya dulu mengenai apa itu desain pattern. Ya, nanti kita akan belajar banyak jenis desain pattern yang berbeda-beda ya. Nah, mari kita mulai. Nah, pertama, congratulations, your problems has already been solved. Ya, jadi selamat ya buat teman-teman semua. Nah, katanya masalah yang kita hadapi di dalam pemrograman sudah terselesaikan. Nah, pernyataan ini maksudnya apa ya? Ini buat menghibur aja atau gimana ya? Nah, tapi memang ya, ini adalah salah satu konsep dalam eh, desain pattern ya. Nah, kita lihat ya. Mhm. Nah, mungkin kita sering menghadapi masalah gitu ya ketika membuat program. Karena kita membuat program itu kan berusaha memecahkan masalah gitu kan. Nah, jadi sangat wajar kalau di dalam kita membuat program itu kita ya pasti ketemu masalah gitu ya karena kita menyelesaikan masalah. Nah, di sini ada beberapa hal menjadi poin pemikiran kita yaitu nah, sebelum kita tuh sangat mungkin ada seorang yang pernah mengalami masalah yang sama gitu ya. Kemungkinannya tuh sangat kecil kita jadi orang pertama gitu ya yang mengalami masalah tersebut misalnya. Orang lain di seluruh dunia belum pernah mengalami, ya, kemungkinannya kecil banget ya kecuali Anda adalah perintis dalam sebuah teknologi baru misalnya. Nah, kemudian orang tersebut atau mungkin juga orang-orang sesudah dia gitu ya. Nah, dia sudah menemukan penyelesaiannya gitu ya, dan dia sudah bisa membuat solusi atas masalah itu. Jadi ketika ketemu masalah kan mereka pasti udah berpikir gitu ya, cari gimana solusinya. Nah, solusinya itu terus sama mereka nggak disimpan sendiri, tapi dibagikan gitu ya. Nah, kalau mereka misalnya atau ya setelah-setelahnya atau beberapa orang berkolaborasi ya saling memperbaiki misalnya, maka sangat mungkin di situ solusi yang ada itu sudah menerapkan praktek pemrograman yang baik dan efisien gitu. Nah, kalau sudah mereka seperti ini berarti kita tinggal pakai aja gitu kan. Kita ikutin aja cara mereka gitu. Ngapain susah lagi mikir gitu ya. Susah-susah lagi mikir dari nol gitu. Nah, ini sesuai dengan konsep di object oriented programming. Jadi, daripada kita membuat ulang solusi atau istilahnya reinventing the wheel gitu ya. Nah, jadi di OOP biasanya dikasih don't reinventing the wheel katanya ya, jangan melakukan ini. Jadi kita tinggal ambil solusi yang sudah ada itu dan kita pergunakan atau melakukan reuse gitu ya. Nah, jadi di sini kita tuh dianjurkan untuk melakukan reuse. Nah, makanya tadi sudah pernyataan tadi ya. Jadi selamat bahwa permasalahan yang kita hadapi itu sudah solve, sudah selesai gitu. Nah, kita tinggal cari tahu kan gitu, orang lain yang sudah menyelesaikannya itu caranya gimana. Kemudian cara mereka yang baik itu kita tiru, seperti itu. Ya, jadi sebuah desain pattern itu akan merepresentasikan sebuah solusi ya. Jadi solusi itu bisa banyak sebetulnya ya, tapi ini salah satu cara misalnya terhadap suatu masalah atau sekelompok permasalahan yang dapat langsung diterapkan pada kode kita, seperti itu. Nah, jadi kita bisa melakukan reuse ya, memaksimalkan reuse di sini. Kita pelajari masalah yang kita hadapi itu sama enggak dengan yang sudah orang lain hadapi dan orang lain buatin solusinya gitu. Kalau ternyata sama, nah berarti solusi yang orang itu pernah lakukan bisa kita tiru seperti itu. Jadi masalah kita udah selesai gitu kan. Kita nggak usah mikir lagi dari nol. Kita tiru aja orang lain yang sudah berhasil melakukan masalah yang sama. Karena kita bukan orang yang pertama yang ketemu masalah itu kan. Nah, gitu ya. Nah, seperti kalau kayak teman-teman kan yang programming tuh pasti tahu kayak situs Stack Overflow. Nah, seperti itu ya.
Jadi ada orang lain yang pernah mengalami masalah, ketemu pesan error yang sama gitu, pesan errornya kita paste aja di website itu, nanti ada orang-orang yang pernah mengalami masalah itu dan mereka berbagi bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi kita nggak usah mikir sendiri dari nol, kita tinggal ikuti aja cara mereka gitu ya, seperti itu. Mhm. Nah, jadi sebuah desain pattern, sebuah solusi yang sudah teruji gitu ya. Di sini juga digarisbawahi teruji terhadap masalah pemrograman yang umum, tapi nggak umum banget gini ya, maka seperti yang tadi sebelumnya spesifik untuk satu kelompok masalah tertentu gitu ya. Nah, jadi desain pattern ini sifatnya tuh best practice, lahir dari best practice dari para programmer gitu ya. Jadi mungkin solusi yang ditawarkan di sini emang bukan eksak banget gitu ya, nggak kayak matematik, tapi ini merupakan best practice. Jadi yang sudah dipercaya dilakukan oleh banyak orang ini dapat menyelesaikan masalahnya seperti itu. Jadi kita juga bisa ngikuti. Tapi berarti tidak menutup kemungkinan juga kalau kita misalnya menemukan misalnya cara yang lebih baik, itu boleh gitu ya. Jadi kita menemukan cara yang lebih baik bisa kita pakai juga atau kasus kita ada sedikit berbeda dengan contoh kasus yang ada gitu. Nah, kita bisa sesuaikan seperti itu. Nah, jadi ketika kita membuat program, nah seringkali kadang kita emang fokus ke persoalannya gitu ya. Nah, ketika dapat pemecahan bisa aja kita juga dapat pemecahan, tapi mungkin pemecahan yang kita mungkin kurang memperhatikan aspek-aspek untuk reuse, extensibility bisa diperluas lagi gitu ya, maintainability mudah diperbaiki kalau ada kesalahan-kesalahan gitu ya. Dan hal lain yang menyangkut desain program yang baik gitu. Terutama ya ini berlaku kalau kita tuh masih cukup junior lah gitu ya, bukan programmer jagoan gitu ya, bukan programmer yang udah lama bertahun-tahun gitu ya. Kita masih pemula, nah kita bisa dengan desain pattern ini kita belajar dari orang-orang yang sudah membuat solusi yang bagus dari programmer-programmer yang udah jagoan gitu ya. Seperti itu. Jadi yang di desain pattern ini biasanya sudah menerapkan teknik desain program yang baik gitu. Mungkin aja ketika pertama dikemukakan solusi desain pattern ini kurang bagus, tapi karena dipublikasikan, nah ada orang lain yang sudah memperbaikinya gitu ya. Jadi udah hasil mungkin kerjaan banyak orang, kolaborasi banyak orang yang desain pattern yang saat ini ada gitu ya. Nah, kemudian yang terkenal itu ada buku namanya Gang of Four ya. Karena pengarangnya berempat ini, nah ini bukan anggota geng motor gitu ya, tapi ya istilahnya disebut itu di buku itu. Mereka mendefinisikan ada 23 desain pattern. Nah, ini nanti 23-23-nya kita pelajari gitu ya. Bahkan lebih banyak nanti saya tambahin lagi yang di luar buku tersebut. Nah, kemudian setiap pattern itu diberi nama. Jadi supaya kita yang sama-sama sudah belajar desain pattern, ketika kita mengkomunikasikan dengan teman-teman kita yang lain yang sudah belajar juga tinggal sebut namanya, maka orang udah ngerti kan, oh berarti caranya seperti ini gitu ya, dalamnya seperti ini, cukup sebut namanya aja gitu. Misalnya lagi ngobrol, ketemu masalah, saya gini-gini, misalnya kita kasih tahu, oh pakai misalnya strategi pattern aja. Oh begitu dia dengar strategi pattern, oh dia udah ngerti caranya tuh gimana dalamnya strategi pattern itu gitu ya. Jadi nama ini untuk identifikasi gitu. Daripada tiap kali kita komunikasi harus jelasin begini 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 dalamnya gitu kan. Kalau udah dikasih nama udah ada identifikasinya. Orang yang sama-sama udah belajar langsung tahu. Yang belum belajar ya harus belajar dulu gitu ya. Atau minimal itu jadi keywordnya untuk dia bisa googling misalnya cari tekniknya seperti apa. Oke, kita ke berikutnya. Nah, kita lihat dulu desain pattern dan object oriented programming ya. Hubungannya ini seperti apa nih? Ya, hubungan antara dua ini gimana gitu ya. Nah, hubungannya kita lihat bagaimana, bukan kayak biasa di medsos ya, hubungan jawabannya complicated gitu, bukan. Oke.
Nah, desain pattern itu pada dasarnya tidak menggantikan OOP ya, tidak menggantikan. Nah, jadi bahkan desain pattern itu sepertinya sifatnya mengextend. Jadi sebetulnya object oriented programming ketika dipergunakan secara praktis di lapangan, nah itu adalah desain pattern gitu ya. Jadi desain pattern itu menggunakan object oriented, kemudian solusinya disesuaikan dengan kebutuhan back practice di lapangan gitu. Nah, itulah yang kemudian jadi desain pattern. Itu ya. Jadi makanya kuliah ini juga desain pattern eh, Anda ngambil ini harus ngambil object oriented programming dulu kan, OOP dasar minimal yang konsep dasar OOP-nya. Jadi baru bisa kemudian desain pattern karena desain pattern menggunakan OOP. Nah, jadi kalau teman-teman juga OOP-nya sudah lupa, harus ingat-ingat lagi gitu ya, buka-buka lagi tuh materinya OOP gitu. Nah, di sini kita akan bahas singkat aja OOP-nya, review singkat sekali, mengingatkan supaya kalau ada yang sudah tenggelam konsepnya di kepala kita ditarik lagi gitu ya. Nah, OOP pada dasarnya ada 4 dasar dalam OOP yaitu abstraction, abstraksi. Jadi dari di sini ya. Nah, abstraksi itu proses mengkonseptualisasikan persoalan atau memodelkan persoalan gitu ya. Jadi dari persoalan di dunia nyata gitu, persoalan di dunia nyata, real world gitu ya. Nah, ditarik esensi-esensinya menjadi sebuah model permasalahan di dunia dunia maya gitu ya. Di dalam komputer gitu. Dimodelkan supaya bisa diselesaikan dengan berbasis komputer gitu. Nah, ini adalah proses abstraksinya ini, panahnya ini ya, proses abstraksi seperti ini. Ya, hasilnya adalah sebuah model di sini. Jadi dari persoalan di dunia nyata itu menjadi sebuah model yang diselesaikan dengan bantuan komputer gitu. Nah, supaya efektif model yang dihasilkan itu harus ya ekivalen atau memang merupakan representasi, mewakili gitu ya dari persoalan sesungguhnya. Nah, makanya kita lihat ini tuh fatal. Kalau misalnya kita proses abstraksinya salah, maka nanti solusi yang dihasilkan juga bisa salah gitu. Jadi proses abstraksi itu tujuannya kemudian setelah jadi model di dalam sistem komputer itu akan dibuat menjadi solusi gitu ya, solusi. Ya, saya tulis S di sini. Nah, kalau tadi waktu kita bikin abstraksinya benar, maka solusi ini bisa kita terapkan lagi ke dalam real world itu memang merupakan jawaban dari masalahnya gitu. Jadi solusinya akan sesuai. Nah, tapi kalau tadi waktu abstraksinya kita salah, salah ngambil data, salah ngambil apa yang harus diabstraksikan, dimodelkan, salah bikin model, maka solusi yang kita peroleh ketika kita terapkan lagi di dunia nyatanya di real world, ternyata tidak sesuai gitu. Gitu ya. Nah, ternyata nggak sesuai. Ternyata masalahnya nggak bukan jadi selesai, malah jadi tambah rumit gitu. Nah, itu artinya kemungkinan ada salah satu kesalahan gitu ya. Bisa kesalahan waktu kita abstraksi, bisa kesalahan waktu memodelkan, bisa kesalahan waktu menghasilkan solusi, menjadi solusi, bisa juga kesalahan ketika menerapkan solusi kembali ke dunia nyata. Wah, jadi banyak ya kemungkinan salahnya saat abstraksi, memodelkan, membuat solusi, menerapkan solusi. Ada 4 kemungkinan kesalahan di sini. Nah, makanya harus hati-hati ya. Jadi minimal di sisi abstraksi, ketika kita pastikan sisi abstraksinya benar, nah berarti mengulangi satu kemungkinan kesalahan kan. Nah, tinggal lanjut di sini semuanya. Tiganya lagi yang harus diurus. Nah, jadi itu abstraksi gitu ya. Jadi kalau kita mau nyelesain, misalnya saya mau masukin sekian banyak meja ke dalam sebuah kelas atau ke lab misalnya kan. Ya, daripada capek coba-coba gotong masuk keluar meja, ya lebih baik kita abstraksikan dulu. Diabstraksikan ukuran-ukurannya kan, ukuran ruangan, ukuran meja gitu. Kalau warna meja, harga meja nggak masalah gitu ya. Nggak perlu kita urusin gitu, tapi ukurannya pasti jadi masalah gitu. Makanya diabstraksi itu berarti ukuran-ukuran yang harus kita ambil datanya gitu. Tuh.
Oke, nah jadi nanti dapat solusinya tanpa harus gotong trial and error gitu ya. Gotong meja bolak-balik keluar masuk ruangan misalnya gitu. Oke, nah konsep yang kedua dalam OOP adalah encapsulation. Di enkapsulasi itu seperti dibungkus gitu ya, jadi kapsul. Jadi menggunakan metode get dan set seperti itu ya. Jadi ada dilindungi, ada data-data yang bisa kita enkapsulasi, data dan proses digabung jadi satu, kemudian juga bisa dilindungi menggunakan metode-metode get dan set. Kemudian inheritance, penurunan ya antara kelas-kelas, entitas-entitas bisa kita buat eh, eh, penurunan. Jadi pewarisan sifat dari induk kepada anaknya. Induknya tuh akan global, makin ke anak, ke cucu, ke buyutnya itu akan makin spesifik gitu ya, dan atribut metodenya akan makin banyak gitu. Di situ inheritance, dengan inheritance ada banyak keuntungannya. Kita akan menghemat kode kita gitu ya, mempermudah solusi kita, juga membuat hal yang berikutnya, konsep berikutnya ya polymorphism menjadi memungkinkan gitu ya. Jadi kalau tidak ada inheritance, polymorphism tuh pasti nggak ada gitu. Nggak ada encapsulation juga nggak akan ada inheritance. Seperti itu ya. Oke, nah polymorphism tuh poly itu banyak ya, morphis banyak bentuk. Jadi seolah-olah seperti punya banyak bentuk gitu, seperti bunglon bisa berganti-ganti warna. Oke, nah tergantung konteks atau permasalahannya, dia bisa eh, berganti gitu. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, enkapsulasi ini ya penjelasannya dilakukan membungkus. Jadi dibungkus di kapsul, metode dan data yang dibungkus jadi satu menjadi sebuah objek gitu ya. Jadi secara bendanya adalah objek, secara spesifikasinya adalah kelas gitu ya. Nah, jadi enkapsulasi ini juga karena dibungkus kita menyembunyikan kompleksitas. Kompleksitas dalamnya kita sembunyikan, kalau udah jadi objeknya kita bisa pakai aja seperti sebuah black box gitu kan. Nah, jadi kita bikin interface sederhana, interface-nya itu ya get dan set gitu ya. Nah, jadi supaya objek tersebut berinteraksi dengan kode lainnya. Jadi kita udah tahu fungsi objeknya apa, kita pergunakan get dan set-nya, maka kita sudah bisa menggunakan objek tersebut secara maksimal tanpa melihat kompleksitas kode dalamnya seperti apa gitu ya. Oke, nah jadi di sini di dalam desain pattern kita akan selalu diingatkan untuk mengenkapsulasi bagian kode yang sering berubah-ubah. Nah, ini tuh harus ditreatment secara spesial gitu ya. Kode yang sering berubah-ubah tuh harus dipisahin dari yang tidak sering berubah supaya maintenance-nya gampang gitu. Nah, itu ya. Jadi ada beberapa desain pattern yang nanti kita akan pelajari. Nah, fungsi utamanya itu atau salah satu fungsi bagian dalam desain pattern tersebut adalah memisahkan bagian yang sering berubah gitu ya. Atau berarti kalau sering berubah kan perlu sering di maintenance gitu. Menjadi objek tersendiri supaya mudah ditangani gitu ya. Dipisahkan dengan bagian yang jarang berubah. Nah, polimorfisme ini memungkinkan kita menulis kode bekerja dengan berbagai macam objek. Nah, ini ya, jadi berbagai macam objek bisa, kemudian juga bisa tahu tipe objek sebenarnya pada saat program dijalankan. Nah, ini contohnya ya, kita misalnya bisa menghitung, menulis kode, menangani perhitungan luas berbagai macam bentuk objek. Segi 4, segitiga, lingkaran, elips gitu dengan eh, kalau misalnya tanpa polimorfisme, kita harus menulis kode untuk masing-masing ini semua gitu ya. Jadi ngitung luas segi 4, segitiga, lingkaran, elips, semuanya masing-masing. Berarti bakal ada 4 misalnya gitu metode untuk menghitung. Nah, gitu ya. Nah, tapi dengan polimorfisme kita bisa eh, sederhanakan yang 4 ini bisa jadi cuma satu gitu ya. Bisa ditangani oleh satu metode yang tak sama, dia bisa terima
terima objek segi 4, terima objek segitiga, terima objek lingkaran, terima objek elips yang akan dihitung luasnya gitu. Meskipun bendanya berbeda-beda, kita bisa tetap terima di situ misalnya untuk diproses gitu ya. Oke, nah kemudian yang terakhir ini inheritance. Jadi di sini kita menstrukturkan kelas ya. Nah, kelas yang satu dapat mewarisi metode dan atribut dari kelas yang lain gitu ya. Nah, jadi yang di kelas yang di atas tuh biasanya jadi kelas induk, ya yang mewarisi itu adalah kelas anak gitu ya. Anak, cucu, buyut semuanya, terus ya istilahnya anak semuanya ke bawahnya. Nah, di desain pattern lebih menyarankan komposisi daripada inheritance katanya. Ya, inheritance bisa tetap dipergunakan tapi tidak overuse gitu ya istilahnya gitu. Jadi komposisi terjadi ketika kita buat kode sebuah objek di dalamnya tuh memuat atau merefer ke objek yang lain. Jadi menggunakan gitu ya, saling menggunakan dalam komposisi ini. Inheritance itu membuat hubungan is a, contohnya rectangle is a shape ya. Rectangle segi empat itu adalah sebuah bentuk gitu ya, bentuk dua dimensi misalnya. Oke, nah itu review sangat singkat OOP-nya. Nah, sekarang kita akan lihat desain pattern itu banyak. Nah, tapi dari banyak itu dikelompokkan menjadi 3 grup gitu ya, 3 kelompok. Yang pertama adalah yang disebut creational pattern. Jadi ini adalah desain pattern, berbagai desain pattern yang hubungannya adalah dengan pembentukan objek. Nah, gitu ya. Dengan pembentukan objek hubungannya, makanya jadi creational pattern. Kemudian grup yang kedua adalah structural pattern. Nah, di desain pattern ini yang paling menonjol adalah pembentukan strukturnya gitu ya. Jadi biasanya ini paling bisa dilihat nanti di diagram kelasnya yang itu. Untuk struktural pattern itu bagian paling penting adalah diagram kelasnya karena diagram kelas itu membentuk strukturnya gitu ya, hubungan antar objek-objeknya, antar kelas atau antar objeknya. Nah, kemudian yang ketiga adalah behavioral pattern. Nah, behavior ini bisa aja berbeda dengan strukturnya gitu ya. Nah, jadi di sini akan digunakan untuk mengatur algoritma gitu ya, atau hubungan dan tanggung jawab di antara objek dan paling kelihatan pada saat runtime gitu. Sehingga behavioral pattern ini paling baik dilihat bukan dari diagram kelasnya, tapi dari apa namanya? Untuk melihat behavior, masih pada ingat nggak? Kalau struktural pattern, lihatnya pakai diagram kelas ya, pakai diagram kelas. Nah, kalau untuk lihat behavior, interaksi pakai nah, seperti itu ya, apa? Interaction diagram. Udah pada belajar ini kan UML ya, Unified Modeling Language. Nah, bisa yang memperlihatkan eh, apa interaksi itu adalah bisa interaction diagram atau ini apa? Hmm, aduh nulisnya jelek banget. Interaction. Nah, jadi yang ada ininya ya apa dari runtime itu bisa bisa interaction diagram tuh mirip seperti state transition diagram ya, state transition diagram. State transition diagram, oke. Ya.
Jadi yang memperlihatkan, behavior-nya ya, interaksi antar kelas-kelasnya, yaitu dia saling mengirim message, eee saling memanggil gitu ya, saling mempergunakan, jadi itu yang terjadi ketika, runtime. Oke, nah ini 3 golongan, nah kita lihat. Nah, di sini udah kita tandain pengelompokan desain pattern, nah di sini ditandain ya, kalau yang ada tandanya C di sini, berarti ini adalah termasuk di dalam, eee, creational pattern gitu. Kalau yang tandanya S berarti termasuk structural pattern gitu. Kalau tandanya B, berarti ini adalah behavioral pattern, seperti itu. Oke, nah kita lihat ini cukup banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini 8 ya, 16 tambah 7. Nah, 23 ya. Jadi ini semua yang ada di buku Gang of Four ya, ada 23. Nah, oke. Nah, yang akan kita pelajari di semester ini totalnya adalah seperti ini. Jadi 23 tadi udah ditambah lagi ya beberapa. Nah, kecuali yang ini bukan ya, ya ini kontrak perkuliahan di awal, ini juga pendahuluan, ini tidak dihitung, nah yang lain dihitung. Nah, ini juga penerapan enggak ya? Ya ini kita pelajari tapi tidak termasuk salah satu pattern gitu ya. Nah, berarti sisanya ini yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Dan nanti juga bisa aja kalau kita akan bertambah juga. Nah, kalau lihat jumlahnya berarti ini lebih banyak dari jumlah pertemuan kita gitu ya. Makanya kita satu pertemuan akan belajar 2 sampai 3 desain pattern. Nah, teman-teman lihat nama-namanya. Ada yang sudah pernah tahu, pernah kenalan, pernah ketemu? Oke, oke. Nah, terima kasih. Jadi itulah pengenalan kita untuk desain pattern. Nanti kita akan berdiskusi ya. Terima kasih teman-teman semua.